atau AAA, akuntansi merupakan proses pendeskripsian, pengukuran, dan pelaporan informasi mengenai ekonomi untuk memperoleh kesepakatan atau kesetujuan oleh pihak yang bersangkutan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu merupakan seni mencatat, menganalisis, dan melaporkan data yang berhubungan dengan keuangan dalam bisnis ataupun dunia perusahaan. Kedua, sejarah perkembangan akuntansi. Nah, sejak kapan sih akuntansi itu ada? Sistem pencatatan sudah ada di berbagai peradaban kurang lebih dari tahun 3000 sebelum Masehi. Di antaranya peradaban Kaldea Babilonia, peradaban Assyria dan peradaban Samaria, serta peradaban Mesir, peradaban Cina, dan peradaban Yunani. Pada saat itu, sistem pencatatan belum dilakukan secara sistematis dan belum lengkap. Di Italia, para pedagang-pedagang Fenisia melakukan pencatatan transaksi keuangan secara lebih sistematis. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menerbitkan buku yang berjudul Summa Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita yang berisi tentang ilmu pasti. Dalam buku itu terdapat bagian tentang pembukuan untuk para pengusaha yang diberi judul Tractatus de Computis et Scriptorio yang menggambarkan tentang pembukuan berpasangan. Luca Pacioli merupakan bapak akuntansi dunia atau the father of accounting. Tetapi Luca Pacioli bukanlah yang menemukan pembukuan berpasangan. Ia hanya menggambarkannya melalui tulisan yang ia publikasikan. Sejak kapan sih Indonesia mulai menggunakan akuntansi? Yaitu sejak tahun 1642. Pembukaan Indonesia mulai menggunakan sistem akuntansi. Akuntansi mulai digunakan sejak munculnya Undang-Undang Tanam Paksa, sehingga para pengusaha-pengusaha Belanda mulai menanamkan modal Indonesia hingga perkembangan usaha semakin membaik. Pada abad ke-19, pembukaan di Amerika mulai meningkat yang biasa disebut dengan accounting atau akuntansi. Pada abad ke-20, komputer mulai digunakan untuk mengolah data akuntansi sehingga data akuntansi dapat diselesaikan dengan baik dan efisien. Pada saat Indonesia merdeka, sistem akuntansi masih menggunakan sistem kontinental karena tenaga pengajar pendidikan Indonesia masih kebanyakan berasal dari Belanda. Tetapi pada saat tahun 1960, Indonesia mulai menggunakan sistem Amerika yaitu Anglo-Saxon yang dipercayai lebih praktis dan lebih efisien. Yang ketiga, asas-asas dalam akuntansi. Ada beberapa asas yang terdapat dalam akuntansi, di antaranya yang pertama, asas kesinambungan. Asas ini menyatakan bahwa bisnis akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang wajar, sehingga laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa bisnis akan terus berjalan ke depannya tanpa ada rencana untuk menghentikan operasi atau mengalami kebangkrutan. Yang kedua, asas konsistensi. Asas ini menekan perlunya konsistensi dalam metode akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya, sehingga pengguna informasi dapat membandingkan data dari tahun sebelumnya dengan data tahun berjalan. Yang ketiga, asas materialitas. Asas ini menyatakan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan dan signifikan sesuai dengan proses transaksi yang terjadi. Yang keempat, asas kewajaran. Asas ini menuntut perlunya objektivitas, jujur dan adil dalam menyusun sebuah laporan. Yang kelima, asas konservatisme. Asas ini menuntut untuk lebih berhati-hati dalam mengakui laba dan mengakui kerugian sesegera mungkin. Yang keenam, asas penggabungan entitas ekonomi. Asas ini menyatakan bahwa entitas bisnis harus dipandang sebagai entitas yang terpisah dari pemilik pribadi. Yang ketujuh, asas waktu pengakuan. Asas ini menuntut pendapatan dan beban diakui dalam waktu relevan. Laporan keuangan yang baik. Relevan, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, netral, tepat waktu, dan lengkap. Yang kelima, pihak-pihak mana sajakah yang membutuhkan informasi akuntansi? Nah, pihak tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan kebijakan apa saja yang diperlukan oleh perusahaan. Pihak internal itu terdiri dari owner dan pemilik perusahaan, sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan namun tidak ikut dalam membuat keputusan maupun kebijakan dalam perusahaan.
pihak eksternal itu terdiri dari investor, kreditor, instansi pemerintah, pemasok atau supplier, masyarakat yang diartikan pelanggan dan karyawan. Selanjutnya yang keenam yaitu bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi biasa juga disebut dengan cost accounting. Adapun beberapa bidang dalam spesialisasi akuntansi yaitu yang pertama akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini berhubungan dengan penyajian laporan keuangan. Dan yang kedua, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini bertujuan untuk membantu manajer dalam menjalankan 3 fungsi pokoknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu akuntansi anggaran. Spesialisasi yang mencatat setiap anggaran dalam perusahaan. Yang keempat yaitu akuntansi biaya. Spesialisasi yang kegiatannya melakukan pencatatan, perhitungan anggaran, data biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang kelima yaitu akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah ini yang menyajikan laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan pemerintah. Dan yang keenam yaitu akuntansi pajak. Nah, akuntansi pajak ini yang akan menghitung semua pajak yang harus dibayar. Yang ketujuh yaitu akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan ini yang akan bertugas untuk memeriksa terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini yang akan menciptakan prosedur dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi ini yang akan menciptakan prosedur dalam sebuah perusahaan. Yang ketujuh, profesi akuntan. Profesi akuntan adalah semua pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk pekerjaan akuntan publik dan akuntan internal dan yang lainnya. Bidang-bidang akuntan yaitu adalah pertama, akuntan pendidik, yaitu pengajar akuntansi. Yang kedua, akuntan. Yang kedua, akuntan internal, yaitu pegawai dan karyawan. Yang ketiga, akuntan pemerintah, yaitu BPK, BPKB, dan Departemen Keuangan. Dan yang terakhir yaitu akuntan publik, yaitu orang yang memiliki kantor sendiri. Yang kedelapan adalah etika profesi akuntan. Yang pertama itu adalah integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat yaitu sifat profesional, dan yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional.